Ini kan masih belum tadi. Belum, ada apa-apa. Ini bisa saya sambung kok. Kira-kira pedot sinyalnya tapi. Harus nyambung apa ya? Ini aja ya. Coba dipilih titik 3. Aku nggak laptop ya orang titik 3. Titik 3. Titik 3. Di. Titik 3. Ini mod. Oh. Kemudian suara aktif. Lalu pilih suara aktif. Tes. Ya, dengar juga. Titik 3. Sujud babas. Ini sudah Oh, wis ramyut kok kudu nih. harusnya sudah ya. Wih. Betul, apakah bisa dengar? Tidak bisa dengar apa-apa. Saya dengar suara Buder. Tapi saya tidak mendengar. Padahal sudah tidak mute. Mesti mati, sudah patah nih. Kita berjalan dulu ya dulu. Gih, pun jalan saja. Saya tak delok.
Tidak bisa mendengar ya kan? Oke. Cek. Tapi speakernya yang ngono. Baik. Sekarang apakah bisa dengar suara saya, Bude? Oh, sudah bisa. Oh, alah. Berarti mereka ini, aduh, kita harus berteriak-teriak ini. Ya, Bude, terima kasih, Bude. Terus ini, berarti ini speakernya. Nah, ini baru dengar suaranya, Pak. Ombo ini. Berarti speakernya pindah ke mana, Pak? Oh, ini combo. Ya. Baik, ini bisa. Sudah. Apakah sudah dengar suara saya, Buder, Bapak Ibu? Iya, oke, terima kasih. Sudah, Pak. Lanjut lagi, G. Baik, agak teriak-teriak sedikit. Berarti bukan masalah di Buder, Bapak Ibu, G, tapi karena dari device kami. Karena mungkin laptopnya baru mungkin ya. Oke. Tadi sudah saya kenalkan untuk linknya ini, silakan bisa melihat tentang profil komunitas belajar kami. Lalu saya akan coba untuk menyampaikan sedikit materi terkait dengan optimalisasi komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu Bude dan semuanya yang sudah hadir di komunitas ini. Pertanyaan saya, komunitas belajar itu apa, ya kan? Pasti kan akan bertanya, komunitas belajar itu apakah kerja kelompok, ataukah mungkin seperti KKP, atau mungkin MGMP, apakah sama seperti itu? Nah, komunitas belajar itu lebih mengarah pada yang berada di sekolah masing-masing. Kalau ini juga termasuk komunitas belajar, tapi lintas sekolah. Jadi ada SMP PL, ada SMP negeri, ada SD juga yang hadir. Ini Katarina Triharjati kayaknya saya kenal ini dari SD Kanisius Jempol Salatiga. Iya. Apakah dengar suara saya ini sambil ngajar ini apa? Taman Baptis atau Taman yang salah. Iya. Ya.
Baik, tadi terkait dengan komunitas belajar adalah guru-guru ya, biasanya guru-guru. Nah, saya tanya dulu di Bu Susil, apakah ada komunitas belajar G, Bu Susil G, di Bonifacio? Mic-nya belum dihidupkan, Bu. Nah, Oke, secara khusus belum, tetapi kami kadang memanfaatkan hari Sabtu untuk sinau bareng, Pak. oh ya, nah berarti itu kan sudah ada komunitas belajar. Secara tidak langsung atau kita tidak sadari bahwa itu sudah ada komunitas belajar. Hanya saja apakah itu rutin atau tidak, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini di tempatnya Bu Vincentia Gantiwarno, apakah bisa dengar suara saya, Nggih? Bisa Pak. Ya, di Gantiwarno kayaknya sudah ada komunitas belajar juga, Nggih, di Klaten. Kalau untuk komunitas belajar dari sekolah sendiri sih memang belum sih Pak, karena untuk sekolah kami itu untuk kurikulum Merdeka itu baru ikut tahun ini Pak. Oh, di. Nah, berarti kalau awal ini bisa ini. Nah, setelah kita mendengarkan dari komunitas belajar seperti ini yang di Sinarma, nah lanjut saja setelah ini bilang sama Budia gitu ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ini Bu Katarina sibuk enggak ya? Oh, sibuk ini dari SD Kanisius Sungguh ini ya, dan mendampingi muridnya. Jadi Bapak Ibu, untuk komunitas tadi para guru sudah, Bu Susil juga sudah ada setiap hari Sabtu ya, di minggu keberapa itu pasti ada kumpul-kumpul. Lalu tujuannya kan adalah tujuannya adalah dalam komunitas belajar itu harus ada tujuan yang jelas. Ketika kita kumpul pasti ada kumpul-kumpul ziarah, kumpul-kumpul apa itu ngobrol istirahat itu kan juga pasti kumpul ya, guru-guru ada di ruang guru ngobrol ya, Pak Adi, Pak Budi, Bu Ana, Bu Har, pasti bagaimana ya hari ini kok harga cabai naik di Sragen misalnya, ya kan? Nah itu apakah termasuk komunitas belajar untuk membahas itu? Nah, maka komunitas belajar itu supaya optimal ya harus ada tujuan yang jelas, topik yang jelas, dan hasil dari muridnya. Kadang kita sendiri yang ada di komunitas itu masih sebatas untuk membahas solusinya, lalu mencoba, lalu evaluasinya belum mungkin ya beberapa, nanti teman-teman bisa sharing. Nah, maka supaya optimal dalam komunitas belajar itu harus ada tujuan yang jelas, kemudian hasilnya juga ada. Kalau kita hanya membahas saja, tapi tidak ada hasilnya, maka kita membuang waktu. Kasihan kan, kasihan Bu Haryani, kasihan Bu Ana, Pak Adi, Pak Budi yang datangnya untuk ngoreksi tugas atau apa itu dari anak, tapi kita malah ngobrol tidak ada kejelasan gitu untuk optimalisasi. Nah, izinkan saya untuk share untuk beberapa materi yang sudah saya coba sampaikan, saya siapkan. Yang pertama ini betul Bapak Ibu, fokus dalam komunitas belajar itu supaya optimal sesuai dengan panduan dari pemerintah ada 3. Mungkin teman-teman dari PL Tuntang juga menjadi pengingat bagi kita ya. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu? Kalau dulu kan kita lebih pada ini ya Pak Budi, Pak Ibu, Harbuana itu bagaimana memahami kurikulum Merdeka. Tapi saya rasa betul Bapak Ibu sekarang sudah mulai melaksanakan ya, Gantiwarno sudah mulai yang tahun pertama itu ya sudah mulai berjalan. Oh ada P5, oh ada ini kurikulumnya seperti apa itu sudah tahu semua. Hanya kita lebih fokus pada bagaimana pembelajarannya dan pembahasannya. Lalu yang kedua itu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi kolaborasi itu misalnya ada kesulitan dari guru-guru, wah saya kok sulit ngatasi murid A, murid B. Nah, lalu ada kolaborasi bareng-bareng. Bagaimana kalau seperti ini ya Pak? Bagaimana kalau seperti ini ya Bu? Gitu. Terus yang ketiga adalah berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi ketika sudah kita bahas bareng-bareng, lalu hasilnya bagaimana? Itu kita evaluasi hasilnya.
Nah, ini dalam pertanyaan ada 4 pertanyaan yang harus kita bahas atau kita refleksikan bersama. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari kalau kita sebagai guru. Lalu yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut. Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Terus yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Itu 4 pertanyaan itu bagi guru-guru yang harus kita refleksikan dan kita jawab. Dan yang kita harapkan kan pasti ini materi A misalnya. Lalu bagaimana kita tahu kalau murid itu belajar hal tersebut? Ada yang mungkin tidak bisa, ada yang bisa. Nah, lalu yang tidak belajar, respon kita bagaimana? Dijarke wae, dibiarkan sendiri, atau kita cari solusinya. Misalnya ada satu murid yang kita mengajar itu dia hanya gambar saja. Kita menyampaikan materi, ada permainan, dia hanya gambar saja. Nah, berarti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin kita rubah pelajaran khusus dia gambar apa? Oh, pelajaran ini digambar. Nah, gitu. Lalu yang keempat, bagaimana kita memperkaya untuk anak-anak yang sudah mahir. Nah, kalau 4 pertanyaan ini sudah bisa kita jawab, nah, bahan pembicaranya di situ, nah, pasti bisa optimal. Dan tujuan dari komunitas belajar adalah meningkatkan kompetensi dari guru dan kualitas pembelajaran. Oke, ini Bapak Ibu, kan sama kan dengan ini Pak Adi yang kemarin habis dari MNPK ya Pak ya, ya kan? Ada refleksi awal, ada perencanaan, evaluasi ini Bapak Ibu gitu. Kalau kita mengajar kan pasti refleksi awal itu kan awalnya bagaimana dari anak-anak kondisinya. Lalu kita rencanakan. Setelah direncanakan kita coba lakukan, terus evaluasi bareng-bareng, refleksi lagi. Ini kan siklus tertutup ini yang kadang itu kita melakukan tapi hanya di diri kita sendiri. Mungkin Bu Haryani, mungkin Bu Ana, Pak Adi, Pak Budi atau Budi Bapak Ibu itu melaksanakan masih diri kita sendiri. Nah, ini saatnya di komunitas belajar kita coba sharingkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dalam sekolah belum ada komunitas belajar, mungkin langkah-langkahnya seperti ini, dibentuk tim kecil. Kalau kami itu sudah sedikit, jadi tidak perlu bentuk ya kan, tidak perlu pakai tim kecil ini, memang sudah sedikit, sudah kecil, berarti langsung saja melangkah data hasil belajar murid. Nah, ini sudah ini tim dari PPDB kemarin sudah pakai pretest, terus pakai tes yang ada di Aku Pintar ya, Aku Pintar itu sudah. Lalu melakukan sosialisasi dan penguatan. Nah, ini langsung saja. Terus kita buat komitmen bersama untuk membuat komunitas belajar. Lalu memasukkan jam efektif. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Kalau saya melaksanakan komunitas belajar jam 2, jam 3, pasti Pak Budi, Pak Adi, Bu Ana, Bu Har selain ngantuk nanti jatahnya pulang gitu. Walaupun sebenarnya mereka hanya serah kepena ini mau disuruh sama kepala sekolah misalnya. Tapi ya itu tadi lebih baik kita masukkan ke jam efektif bekerja ya, jam efektif bekerja ya. Jadi jam 12 sampai jam 1 atau khusus 40 menit saja itu sudah lumayan. Terus merealisasikan belajar bersama. Gitu. Lalu bisa masuk. Oh ini ya. Malah jadi besar ya Pak. Oh ini. Nah selanjutnya ini refleksi awal saya lewati saja Bapak Ibu. Nah ini komunitas. Nah selain komunitas kita terbentuk di sekolah, kita juga ada di VMM Bapak Ibu. Apakah sudah mencoba di webnya untuk Merdeka Mengajar ini kan juga ada akunnya untuk masing-masing guru ya. Ini ada komunitasnya. Nah, kami di komunitas ini coba bisa dicari Bapak Ibu komunitasnya apa. Nah, ini Sinarma. Sinarma ini apa? Nah, ini sudah ada. Bapak Ibu, nah saya tanya ini, mumpung ada dari Semarang. Nah,
Bu Susil, di PMM Bu Susil atau di teman-teman itu apakah di aktif juga di sana, di Semarang diwajibkan? Untuk saat ini ya kami belajarnya masing-masing. Kemarin waktu beberapa bulan yang lalu saya sengkut bareng-bareng, yuk belajar buka PMM. Kemudian sudah ada yang larinya kenceng, ada yang pelan, ya tergantung dari masing-masing. Kemudian ini dengan adanya kegiatan yang fleksibel, PMM-nya kelihatannya ketinggalan lagi, Pak. Ya, gitu yang ada di kami ini. Tapi kan sudah pernah ya Bu ya, sudah pernah untuk ya, PMM. Ya. Kalau Ya, komunitasnya ya, sudah Bu, komunitas. Belum Pak, kami belum membuat komunitas. Tadi sama atur kami insidental, jadi hari Sabtu kadang tertentu untuk sinau bareng tadi. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Berarti kan mungkin bisa diefektifkan untuk komunitas. Bu Susil bisa membuat, tapi itu tadi bentuk tim kecil dulu Bu Susil ya. Mungkin untuk saran dari kami, tim kecilnya ya ada Bu Siska, ada Bu Susil, Rakan. Nah, nanti dibuat dulu untuk komunitasnya. Kalau di komunitas kami kan di sini sudah ada Sinarma, lalu yang pengurusnya ini ada. Nah, ini penggerak komunitas. Nah, ini syukur Pak Adi ini sudah lulus guru penggerak. Nah, jadi kan memang betul-betul menggerakkan gitu kan. Terus Bu Ana ini juga aktif di yayasan apa? Ya Pak ya. Animator. Nah, animator. Nah, gitu nih. Ya, nanti kalau misalnya membutuhkan konsultasi apa-apa tanya-tanya gitu Pak Adi ini ahlinya. Siapa nanti biar komunikasi Siska dengan Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Susil. Kalau yang apa dari ganti warna ya belum ya, masih pertama ya. Masih pertama ya Bu Vincentia ya. Iya Pak, ini kami masih pertama. Tapi PMM-nya sudah Bu diganti warna. Kalau untuk PMM dari tahun pelajaran yang lalu kami sudah mulai mengerjakan, sudah mulai menggunakan perangkat-perangkat yang ada di PMM, Pak. Oh iya. Tapi yang komunitasnya belum ya tadi ya? Belum, Pak. Oh, nanti coba disampaikan ke media ya untuk komunitasnya. Oh iya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Vincentia dari Klaten ini. Ini adalah kita. Pak. Dari SD Kanisius Cukup ini bisa untuk menyampaikan enggak ya? Halo? Ya. Oh iya. Halo. Saya menjadi pendengar saja nggih, Pak. Oh iya. Dulu. Masih dalam mendengarkan saja dulu karena apa ya? Ini disambi-sambi. Oh, Mohon maaf Bapak Ibu yang ada di sini, Buder. Selamat mendampingi anak-anak, nggih. Nah. Ya, terima kasih. Sami-sami. Ini juga ada Pak Kornel juga sudah hadir di SD Kanisius Sungguh Salatiga. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu, nggih. Tadi sudah di komunitas sudah mana. Nah, ini salah satu contoh komitmen bersama. Ini mungkin kita belum ya Pak Adi, Pak Budi, Bu Har, kita belum. Mungkin kita bentuk saja, walaupun secara organisasi kita sudah terbentuk, ada SK-nya, kemudian ada apa itu namanya, programnya juga ada, didampingi oleh Pak Hedi, pengawas. Nah, ini salah satu contohnya komitmen bersama. Misalnya untuk melaksanakan komunitas belajar, guru dan tenaga kependidikan berkomitmen untuk menjadi anggota tim kolaboratif yang positif. Nah, ini perlu Pak. Jadi ini sebagai komitmen kita akan bekerja dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan kami. Kami akan memastikan orang tua tetap terinformasi tentang kemajuan anak mereka. Ini komitmen bersama. Ini perlu kita buat. Nah, tapi mungkin versinya berbeda dengan kita masing-masing ya. Komitmen bersama. Lalu selanjutnya ada tata nilai. Nah, jadi di
di komunitas itu selain kita buat komitmen supaya guru-guru juga punya komitmen bersama, ada tata nilainya. Ini bagus loh Bapak Ibu. Yang pertama ada keterbukaan. Kami menghargai diskusi terbuka. Biasanya kita terbuka ya Pak Budi, Pak Adi, Bu Ana kalau ada. Ini bagaimana dia saling memberikan masukan. Lalu kerjasama, kami menghargai kolaborasi. Nah ini mungkin yang kita sudah kerjasama dalam ide, tapi belum dalam pelaksanaannya. Misalnya mengajar, wah Pak Budi kemarin saya usulkan ini, terus coba yuk kita belajar di tempat Pak Budi. Nah tapi kesulitan loh Pak kita itu karena hanya 1, 2, 3, 4, 5. Di sekolah negeri, sekolah yang besar mungkin kan gurunya banyak. Bonifasio kan gurunya banyak ya Bu Susil ya. Gurunya banyak, jadi kan bisa tim gitu. Tapi kalau kita itu mungkin dibuat Pak. Kemarin saya usul misalnya yang mengajar kan kita 3 kelas. Nah yang 2 guru kan off ya. Nah itu bisa mendampingi. Misalnya kita coba yuk ke tempatnya Pak Budi dulu ngajar ini kemarin seperti apa. Lalu kita evaluasi bareng. Jadi tadi prinsipnya adalah terbuka. Kita terbuka untuk masukan dari teman. Terus ini ada ini, ya kan nggak apa-apa tuh Pak, ngasih masukan gitu supaya bareng-bareng kerjasama. Ya itu, main bareng-bareng gitu terus bagi kok meneh, gantian aku sih ngajar apa gitu. Tapi omongnya oke terus ya, zero. Itu. Maksud nggak sulit? Ya tapi gantian, cuman gantian aja. Misalnya fokus pada role modelnya kan Bu Ana misalnya, berarti kita melihat Bu Ana ngajar, terus kita coba cari, ini agak tantangannya, tapi umum juga ya, kan Pak Kira berarti itu menghargai, mengapresiasi gitu. Ya semoga kami bisa dan Bapak Ibu itu juga bisa. Nah terus ini kurang berapa menit Bu? Apa sudah selesai ini? Belum ya? Kurang berapa menit Bu? Setelah ini kan sharing permasalahan. Kan sampai 12.45 kurangnya 3 menit. Nah Bapak Ibu Budel, nah ini saya selesaikan dulu. Ini adalah checklist apabila Bapak Ibu Budel punya sekolah dan punya komunitas belajar. Seberapa efektifkah itu, sudah berjalan atau belum? Ini nanti akan saya share materinya nih. Yang pertama, kepemimpinan berbagi dan mendukung adanya tim kecil sebagai penggerak komunitas belajar. Jadi kita sudah Pak, kita sudah jumlahnya kecil gitu kan, berarti sudah, kita centang sudah. Lalu komitmen dan nilai bersama. Terdapat keyakinan bahwa komunitas belajar penting. Ada keyakinan nih? Buat yakin, mesti kan penting ya. Terdapat komitmen bersama, nah ini belum ya Pak ya. Dan nilai yang kata nilai tadi itu perlu kita buat ya, ini belum. Komitmen dan nilai bersama diterapkan dalam proses belajar ya, karena ini belum ya berarti ini belum, karena belum kita susun. Lalu yang ketiga, pembelajaran kolektif dan penerapannya. Percakapan diskusi berfokus pada pembelajaran murid, karena kita kemarin kan pernah ya, tidak hanya di sekolah di mana itu mana aula sana itu mana tempat pendopo itu kan juga pernah tuh Pak bahas komunitas Sinarma itu hari Jumat. Berdiskusi memecahkan tantangan masalah, dan berdiskusi merencanakan pembelajaran murid bersama, dan terdapat kolaborasi antar guru, dan orientasi komunitas belajar berbasis data. Misalnya kita bawa nilai anak, kita bawa hasil pretest yang dilakukan sekolah, itu ada enggak? Kalau enggak ya berarti belum kita. Terus komunitas belajar dilaksanakan dalam siklus yang terdiri dari tadi refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sudah belum. Lalu selanjutnya berbagi praktik, melakukan observasi. Nah ini yang saya sampaikan, pembelajaran di kelas guru model, misalnya Pak Hadi, kita semua model awalnya, ya, melakukan refleksi bersama. Sudah belum. Terus mengalokasikan waktu belajar komunitas belajar minimal 1 jam per minggu, sudah ya kita ya Pak ya, setiap hari Jumat. Terdapat jadwal dan topik diskusi. Nah ini yang agak susah ini. Kita kadang itu on the spot, maksudnya, wah ini pas susah ini mikir P5 bagaimana. Nah kita kayak bahas dulu ya Pak ya, biasanya gitu ya. Nah ini belum, nah, mungkin nanti Pak Adi, Bu Ana, Tuhan dan semuanya bisa kita
pikirkan untuk topiknya. Kondisi mendukung, anggota komunitas belajar saling menghargai, pasti. Anggota komunitas belajar saling mendengarkan dan menyimak, jelas. Bisa ya Pak ya, memang sudah ya. Anggota komunitas saling mendengarkan, menyimak. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama, ya. Konflik ngomong piro itu jiwo patmo, yang berarti kan semuanya memberikan pendapat dan aktif. Dan yang terakhir, terdapat rasa saling membutuhkan antar anggota. Kalau tidak ada itu, Bapak Ibu semua, maka komunitas belajar tidak berjalan secara optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan sharing dari saya, beberapa yang saya baca dari panduan. Nanti bisa saya share untuk materinya untuk Bapak Ibu Buder, sehingga nanti ketika Bapak Ibu mencoba untuk menggerakkan komunitas belajar itu bisa lebih maksimal. Syukur kami juga belajar dari Bapak Ibu Buder semua. Demikian dari saya. Mungkin kita lanjut ke sharing permasalahan yang dihadapi. Kita coba dari Bu Vincentia, mungkin dari apa yang saya sampaikan, monggo bisa disampaikan apakah ada pertanyaan atau permasalahan yang ada. Monggo. Mungkin bisa on cam Bu kalau bisa. Oke. Mohon maaf Pak, karena tadi baru dengan anak-anak, jadi saya sempat saya off-kan dulu kameranya Pak. Oke. 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 Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Teddy untuk kesempatannya. Kalau untuk sekolah kami itu karena ini kan kami baru ikut pertama kali masuk dalam kurikulum Merdeka ini nggih Pak. Jadi itu masih agak bingung untuk misalnya seperti perangkatnya itu seperti apa. Jadi kami masih harus belajar gitu Pak untuk kendala-kendala kami di sekolah ini. Gitu Pak, lebih tepatnya karena kami baru di kurikulum Merdeka ini kan baru di tahun ini. Karena kemarin itu di tahun kemarin itu kami masih menggunakan mandiri belajar Pak. Jadi masih mandiri belajar. Oke. Padahal kami itu memilih mandiri berubah, tetapi SK dari Kemendikbud itu keluarnya kami ikut mandiri belajar gitu Pak. Jadi ya kami masih hitungannya masih belajar untuk bagaimana dengan kurikulum Merdeka ini Pak. Seperti itu Pak Teddy. Baik, terima kasih Bu Vincentia dari SMPPL dari Warno Klaten. Nanti tanggapannya nanti yang penting permasalahan sudah di-sharingkan bersama. Ini dari Bu Santi Rahayu dari SMP Negeri 3 Tuntang, apakah bisa? Ya, Pak. Oh nggih, Pak Tono sangat sudah bergabung ini walaupun sekolah penggerak loh ini loh dari SMP Negeri 3 Tuntang. Monggo mungkin kalau ada permasalahan atau yang akan disaringkan terkait dengan komunitas belajar, monggo Bu. Ini Pak, perkenalkan saya Santi dari SMP 3 Tuntang. Ini untuk komunitas belajar niku permapel guru apa pripun, Mbak? Gimana Bu, permapel guru? Untuk komunitas belajar. Oh, permapel guru atau bagaimana gitu, G? Oh, G, baik. Berarti ini pertanyaan ya, Bu ya? G, baik. Saya tampung dulu ya, Bu Santi Rahayu. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan. Permapel guru karena dari SMP Negeri 3 Tuntang itu gurunya berapa, Bu, jumlahnya, Bu? Jumlahnya sekitar 23, Pak. Lebih loh. 100 ya, Bu. 100 dulu ya. Mungkin lebih ya, kalau 40-an ya, sekitar 40-an mungkin Bu. Ya, makanya pertanyaan dari Bu Santi adalah apakah ini permapel guru atau bagaimana gitu nggih. Saya. Terima kasih Bu Santi. Dari SMP PL Bonifacio ini monggo kalau ada yang mau disampaikan. Sementara tidak, Pak. Luar biasa ini di tengah kesibukan Bu Susil masih mau gabung nih ya Bu ya.
Terima kasih Bu Susil dari SD Kanisius Tungku. Masih nyimak? Oh, nyimak juga ya sudah ini. Mungkin dari Bruder Franz, dari perwakilan Ambarawa, apakah ada yang mau disampaikan? Bruder maupun Bruder? Mic-nya bisa dihidupkan, Bruder? Sudah dengar? Oke, sudah. Nah, terima kasih saya boleh bergabung untuk Sinarma ini. Selamat siang semuanya, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Ternyata kecil-kecil di Ambarawa ini ada gerakan yang lain dari yang lain, karena saya baru mendengar ini bahwa di tempat kita di Ambarawa itu ada gerakan ini, Sinarma ini, sekolah, dan itu dari banyak teman, tidak hanya dari Pangudi Luhur, tapi juga ada yang dari teman lain, baik SD maupun SMP, semuanya saling untuk mengayakan lah itu dari tugas kita sebagai pendamping, bagi guru, untuk orang-orang muda yang dipercayakan kepada kita oleh orang tua. Saya belum ada ide ini dan itu, tapi senang boleh bergabung, ya boleh bergabung dengan Bu Susil. Itu biasanya waktu di Semarang itu ya tak parani, tapi ini wis suwe orang mororono itu. Tunggu, Budet. Satu hal tadi yang sungguh penting bagi kita itu bahwa segala sesuatu fokusnya itu untuk murid, bukan untuk yang lain-lain. Wis itu nanti pusat kita ya. Kita seluruh hidup kita sebagai guru itu untuk murid. Itu saja dulu. Terima kasih. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Matur nuwun, Buder. Nah, ini saya coba tanggapi dulu untuk mencoba cari solusi bersama. Ini langsung solusi bersama ya, Bu. Karena ini kan lanjut ke 1245 sampai 1255 adalah solusi bersama. Dari yang pertama Bu Vincentia dari SMP PL Gantiwarno, karena masih baru, masih belajar perangkatnya bagaimana. Nah, ini kami coba share ketika kami di SMP PL Tuntang. Awalnya kita kan mulai komunikasinya 2022 ya Pak ya. 2022 itu kita mulai, dan itu pokoknya harus mulai saja. Pak Heri pengawas itu menyampaikan dicoba dihidupkan dulu. Nah, dengan segala upaya, nah caranya ya kita membahas di situ bagaimana perangkatnya, bagaimana kurikulumnya seperti apa, P5-nya seperti apa. Nah, dari komunitas itu setiap hari Jumat kita membahas itu, lumayan bisa terbantu Bu, walaupun sekarang ya masih belajar nih Pak Budi. Masih belajar. Nah, tapi fokusnya lebih pada pembelajaran. Jadi mungkin solusinya mungkin bisa diterima adalah setiap hari apa komunitas itu untuk belajar Bu, belajar apa ya kurikulum merdeka itu. Nah, siapa tahu setiap minggunya kita belajar, nanti bisa lebih paham tentang kurikulum merdeka. Mungkin Bu Vincentia. Lalu untuk Bu Santi, apakah itu permapel? Nah, karena dari SMP Negeri 3 Tuntang itu banyak gurunya, lebih banyak, maka bisa bagus itu role model, mulai misalnya permapelnya dikelompokkan. Nah, ketika dikelompokkan nanti bisa membahas bareng-bareng kira-kira permasalahannya apa ya? Kan awalnya dari refleksi tadi toh Bu, refleksi dulu, kemudian siklusnya ini toh yang saya tunjukkan coba nih. Nah, ini kan refleksi awal, kemudian ada perencanaan, terus implementasi dan evaluasi. Nah, itu jadi bisa bersama-sama. Malah enak itu kalau gurunya itu ada 2 atau 3 itu malah enak. Karena kami misalnya Pak Adi ngajarnya ya 2 mapel 3 mapel ya kok juga ya, masa Pak Adi diskusi dengan Pak Adi sendiri ada mungkin gitu gitu. Nah, jadi gitu ya Bu Santi, apakah menjawab pertanyaan? Oke Pak, terima kasih Pak. Berarti bisa permapel ya Pak? Bisa. Wah, Gumul itu jagonya itu Gumul.
Nanti bisa minta bimbingan dari Bumul yang luar biasa itu para SMP Negeri 3 Tuntang. Ini masih sibuk nggih, Bumul nggih? Oke, saya sibuk. Jadi sampun matur nuwun Bu Santi. Terima kasih juga Bu Derfran yang sudah menyampaikan mengulang lagi pada fokus pada murid. Lalu Bu Der Bapak Ibu, sebelum nanti ada sharing-sharing lagi, akan saya sampaikan bahwa komunitas belajar itu adalah salah satu cara dari peningkatan kompetensi guru. Kan biasanya mungkin Bu Susil tahu ya, kepala sekolah kan tahu bagaimana caranya meningkatkan kompetensi guru. Kan ada disuruh IHT gitu ya Bu ya, tapi kan pakai biaya ya Bu, ngundang pemateri kan pasti harus ada berapa gitu, snacknya bagaimana gitu kan, terus mengirim guru kemana untuk belajar itu juga membutuhkan biaya. Tapi kalau yang ini komunitas belajar itu mungkin hanya teh atau kopi ya Pak ya, ini ya mungkin sambil diujur. Nah ini kan kebersamaan, ngobrol-ngobrol santai sambil mungkin di kebun ngobrol-ngobrol itu malah enjoy gitu kan. Nah sambil meningkatkan kompetensi guru bareng-bareng, disongkol bareng istilahnya itu. Jadi komunitas belajar adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru dengan cara ya ini murah meriah ini. Noten dari saya, semoga yang kami sharingkan ini bisa memberikan masukan bersama, dan mungkin di minggu berikutnya kami bisa hadir di Ganti Warno, diundang secara virtual, atau juga ke SMP Negeri 3 Tuntang, atau ke SMP PL Bonifacio dengan komunitas belajarnya, atau dengan SD Kanisius Sungkup yang komunitas belajarnya juga SD. Ini jangan berpikir bahwa ini khusus untuk SMP saja, tidak. SD pun juga harus membuat komunitas belajar ini supaya apa? Tidak hanya satu guru saja yang bisa, tapi semua guru itu bareng-bareng gitu mendidik muridnya, tidak hanya satu guru. Terus tadi juga ada peserta dari TK loh Pak. TK itu, Pak saya kok ya dari TK ini apakah bisa? Ya bisa. Karena kalau TK itu ngobrol dengan siapa? Kalau ada dengan komunitas. Nah komunitas itu kalau antar lintas sekolah selain ini ada MGNT, ada KKG, gitu ya. Itu juga termasuk komunitas belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya kembalikan ke Bu Haryani sebagai penutup. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, monggo Bapak Ibu Buder kalau ada. Bukan gitu, kasusnya sudah jelas ya? Atau mubeng ini? Sudah jelas kayaknya, sudah jelas mumet gitu loh maksudnya. Nah, tinggal bagaimana kita mau melaksanakan. Memang kalau seperti ini kalau dilihat, kami itu hanya sedikit Buder Bapak Ibu, hanya Pak Budi, Pak Adi, saya, Bu Ana, Bu Han. Tapi kenapa bisa komunitas belajar ini berjalan? Ya karena Yuspir meneh, ini kudu ayo melaku lah. Akhirnya ya bisa dengan apa adanya. Bu Vincentia nanti di Ganti Warno juga bisa jalan. Bu Susil yang sudah setiap hari Sabtunya tinggal buat SK-nya sama ini, wah jos nanti. Nah, kami main lagi ke sana ya Bu Susil ya. Jadi sama Bu Santi Rahayu yang di SMP Negeri 3 Tuntang yang sekolah penggerak itu juga pasti juga sudah ada, tinggal bagaimana mengemasnya ya, supaya guru itu semakin nyaman berada di komunitas belajar. Nggak usah disuruh, tapi kapan ya kita komunitas belajar? Kapan ya notisan di komunitas belajar sambil notis itu ngobrol, ada anak seperti ini bagaimana nggih? Nah, itu lebih nyaman. Mau kok diunjurin? Saya rasa cukup. Monggo mungkin dari Bu Haryani bisa memberikan penutup atau apa gitu sebelum nanti kita tutup bersama. Terima kasih Buder Bapak Ibu yang telah bergabung di komunitas belajar untuk ngobrol bareng dan sharing bersama. Semoga sharing kita bersama ini atau kegiatan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi unit kerja kita masing-masing. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini,
Mari kita tutup dengan doa. Doa akan saya pandu secara katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu pada pertemuan kali ini, sehingga pertemuan dapat berjalan dengan lancar. Kami bersyukur atas hasil pertemuan ini yang akan kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang ada di sini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, sertailah kami, bimbinglah kami, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami yang lain dengan baik. Semua ini kami serahkan di dalam tangan kasih Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun sangat, Bunda, Bapak Ibu. Salam untuk semuanya. Sukses, lanjutkan. Yeay, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Pak Teddy. Belum, Pak.